ya. Please, Mami. Come in. Mami takut. Tidak apa-apa. Mas saya di dalam. Lurus saja. Masuk, Mami. Silakan. Aduh, cantik sekali. Cantik memang, Mami. Cantik sekali ya. Siapa yang tahu selain dari kita berdua? Oh, ya enggak ada, Mak. Saya itu selalu merahasiakan. Bagus. Kalau enggak, istri-istri kamu itu hanya memandang harta kamu saja. Dia tidak butuh sama kamu. Hah? Wah, istri-istri saya itu enggak seperti itu, Mak. Mereka itu sangat mencintai dan melayani saya dengan baik. Oh ya, bagus sekali. Sekarang kamu ambilin Mami 4 batang emas saja. Yuk. Jadi 4 batang. Iya, Mami mau beli mobil. Mami mau jalan-jalan. Mami sudah lama nggak ikut perawatan. Aduh, Mami, 4 batang itu banyak banget. Ojo pelit sama Mami. Nanti rezeki kamu seret. Oh iya, udah, jangan. Loh, kok tumpuannya jadi berubah ini? Ya sudahlah, yuk. Cepetan ambilin. 4 batang saja, kok lama benar kamu sih? Ya, sebentar, Mami. Ini saya mesti hitung dulu ini. Hah? Mau ambil 4 batang saja, kok harus ngitung semuanya? Udah, cepetan. Iya. Ayo, cepetan pulang. Ambil 4 batang. Mami udah ngantuk nih, cepetan. Ya. Ayo, cepat. Cepat, ayo. Iya, Mami. Aduh. Ya, Mami, sebentar. Mana emasnya keluarkan? Iya. Wah, ini. Sebentar aja lagi. Ini. Nah, disimpan di tempat ini dijamin aman. Ya, Mbak, iya, betul itu. Aduh. Tidak akan ada satu orang pun yang akan curiga. Ini baru aman ini. Iya, Mbak. Aduh. Ted, kamu itu sudah menelpon mobil untuk disewa belum? Wah, tenang aja, Mbak. Semuanya udah saya atur. Malam ini juga kita langsung berangkat, yuk. Eits, nanti dulu. Lebih baik sekarang ini kita pulang dulu ke rumah si Badut tua itu. Loh, Mbak, untuk apa? Mendingan kita langsung kabur aja. Teddy, masalahnya kalau kita langsung kabur, semua orang yang ada di sana itu akan menuduh kita sebagai pelakunya. Salah-salah kita bakalan dipenjara lagi. Lebih baik sekarang ini kita bikin sandiwara. Oh, iya. Tapi ingat, Mbak, setelah kita mendapatkan harta itu, kita akan langsung kabur, yuk. Ya iya, langsung kita kabur. Ya wes. Si Tejo gimana kabarnya ya? Dia itu sudah sampai di Surabaya apa belum ya? Inaya juga gimana ya? Gimana itu ya? Oh iya. Mungkin tadi Tejo itu telepon kita waktu kita ada di gua, yang waktu handphone saya itu udah ada sinyal, Mbak. Aduh. Ya wes, sekarang juga kamu telepon dia dulu. Mendingan kamu telepon Om Danu aja, nanyain. Oh iya, sebentar. Oh. Sampun, Ted, sampun sampai. Jenenge Inayah kan perempuan itu? Hah? Iya, Om, tapi ingat, Om, dia itu bukan pembantu sembarangan. Dia itu adalah pesandera yang sangat berharga, Om. Maksud kamu? Gini, Om. Dia itu bisa saya jadikan sebagai pancingan kalau saya udah dalam keadaan kepepet, Om. Supaya saya tidak dituntut apa-apa sama yang lain. Makanya, Om, saya minta bantuan Om untuk jaga dia baik-baik. Gimana? Ted, kowe iki kenal kan karo Omo, ha? Kalau urusan perempuan, Omo iki jagone, Ted. Kowe aja khawatir, Om jaga dengan baik ya. Makasih, Om, ya. Beres, Mbak. Kesimpan. Saya nggak boleh diam terlalu lama ini. Saya harus segera menyelesaikan masalah Inaya. Kalau enggak, nasibnya dia makin tak ketahuan. Romo! Ada apa ya? Romo, saya sudah putuskan, Romo.
Saya mau menyelesaikan masalah Inaya sekarang juga, Romo. Saya nggak mau membiarkan masalah ini terlalu lama, Romo, karena nanti keadaan Inaya itu makin nggak ketahuan. Maksudmu? Saya mau melaporkan Teddy sama Sinta ke polisi sekarang juga, Romo. Saya mau jebloskan mereka ke dalam penjara karena mereka itu sudah menculik Inaya. Aduh, jangan gila ya. Kamu itu belum punya bukti, kamu nggak bisa melaporkan orang seenak itu aja. Tapi saya nggak peduli, Romo. Kalau kita menunda lagi masalah ini, keadaan Inaya sama Arjuna itu makin berbahaya, Romo. Pokoknya saya itu mau jebloskan mereka ke penjara sekarang juga, Romo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah, kamu itu nggak boleh main hakim sendiri. Dengar dulu pernyataan mereka. Romo, semuanya itu udah jelas, Romo. Kalau mereka berdua ini yang menculik Inaya. Ngomong apa kamu? Siapa yang nyulik Inaya? Saya nggak ngerti maksud kamu itu apa. Jangan pura-pura nggak ngerti maksud omongan saya. Maksud omongan saya itu sudah sangat jelas. Kamu itu menculik Inaya. Sekarang kamu sembunyikan di mana Inaya? Ngomong apa kamu, Mas? Hah? Saya nggak ngerti. Jangan mengelak lagi kamu. Saya nggak akan tertipu lagi dengan wajah polos kamu. Kamu itu penjahat, pemerkosa, penculik. Sudah, Saya kasih pelajaran ya, Romo. Tunggu dulu, yo, tunggu. Dengar dulu penjelasan mereka. Tahan. Sudah. Sekarang saya mau tanya sama kalian berdua. Kalian jawab pertanyaan saya dengan jujur. Dari mana saja kalian cari? Kenapa Mas Doso menanyakan itu sama saya? Mas Doso mencurigai saya. Bukan saya itu mencurigai kamu, Sinta. Tapi saya hanya ingin minta penjelasan dari kamu. Dari mana kalian cari? Sudahlah, Romo. Mereka nggak akan mau ngaku. Baik, saya akan berbicara terus terang. Saya dan Teddy itu pergi untuk ngilangin stres. Apa kamu bilang? Menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Bilang aja kalau kamu itu pergi untuk menyembunyikan di mana Inaya. Iya kan? Sekarang katakan sama saya, di mana Inaya? Mas tahu nggak? Hati saya itu sakit. Saya itu stres. Karena Mas Doso membatalkan pernikahan sudah 2 kali. Romo jangan percaya, Romo. Itu cuma kata-kata yang dibuat sama mereka. Jaga mulut kamu, Aryo. Alasan apa, ha? Ini kenyataan. Kenyataan apa, ha? Yang ada itu kamu berbohong. Kamu itu sudah penculik, pemerkosa Sela, dan menculik Inaya. Iya kan? Baik, kalau itu memang menurut kamu benar, mana buktinya? Mana buktinya kalau saya seorang pemerkosa? Dan mana buktinya kalau saya seorang penculik? Hah? Saya memang belum punya bukti. Itu karena kalian itu sangat licik. Tapi pasti saya akan mendapatkan buktinya. Saya akan tunggu. Tapi ingat, kalau sampai kamu tidak ada bukti, jangan pernah memfitnah saya dan mbak saya. Kalau enggak, saya akan menjarakan kamu. Ngerti? Kamu... Ayo, berhenti! Tolong berhenti! Teddy itu benar ya? Kamu itu belum punya bukti, yo! Tapi, Romo... Sudah cukup, yo! Romo memang sudah dibutakan sama mereka berdua. Romo bakal nyesal karena Romo sudah ngomong seperti itu, Romo. Mas Doso, sepertinya adanya saya dan Teddy di rumah ini hanya menambah masalah. Saya berdua sudah mencoba bersikap baik, tapi tetap saja selalu disalahkan. Jadi lebih baik saya dan adik saya pergi aja dari rumah ini, Mas. Oh, Sinta, tolong kamu itu jangan pergi ya. Saya minta maaf atas segala masalah yang terjadi di rumah ini. Tapi saya janji, tidak akan ada satu orang pun yang berani menuduh kalian lagi. Ya, jadi saya mohon, jangan tinggalkan saya. Jangan pergi dari rumah ini. Tetaplah tinggal di sini ya, Sinta. Saya mohon, Sinta, saya membutuhkan kamu. Jangan pergi, tetaplah di sini ya. Hampir kita itu ketahuan, Mbak. Waduh, untung aja Mbak itu jago bersandiwara. Wah, kalau enggak, waduh, bisa gawat ini, Mbak. Bener kamu. Tapi sekarang ini kita harus mikirin cara, Ted. Kita nggak bisa diem-diem aja, harus bisa lebih bergerak lebih cepat. Masalahnya, kalau sampai si Aryo menemukan bukti tentang kita bisa dipenjara sama dia. Oh iya. Maksud Mbak kita itu harus mempercepat rencana kita. Yo. Yo,
malam ini kita bisa keluar ndak ya? Wes, kalau itu tenang saja Mbak. Saya yakin kita pasti bisa keluar. Lagian saya sudah menyiapkan semuanya kok. Bagus itu. Ya wes, kalau gitu kita langsung aja. Kasihan dia. Tapi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Mbak nggak usah takut sama saya. Saya bukan bagian dari mereka. Saya di sini cuma sopir. Mbak, kalau bisa sebaiknya Mbak cepat pergi dari sini. Kalau Mbak terus-terusan di sini, Mbak bisa menderita. Saya kok jadi khawatir sekali dengan keadaan harta karun saya ini ya. Di depannya itu berantakan sekali, seperti terjadi ledakan. Lagi pula, letak emas batangannya di sebelah kiri juga ada yang kurang. Kok ya saya jadi resah begini? Saya harus pastikan supaya saya nggak gelisah sendirian. Ayo kamu naik dulu, Mbak pegang dulu. Aduh, Mas kita berantakan. Saya tutup pintunya dulu. Satu, dua, tiga. Aduh, Dad. Berat banget ini loh. Namanya juga Mas Murni. Waduh, capek nih, Ted. Kamu yakin ndak? Itu semua emas sudah dimasukkan ke mobil ini? Udah Mbak, tenang aja. Saya yakin banget kalau semua emas sudah saya ambil. Bagus itu. Itu tandanya sekarang ini kita udah jadi orang kaya raya. Iya Mbak. Kita tinggal tunggu pembelinya saja. Wah, udah kalau gitu sekarang kita harus cepat-cepat pergi dari sini supaya tidak ada orang yang lihat kita Mbak. Gimana? Iya, ayo. Baik. Oh, buruan cepetan aduh. Buru nenek lamberu teriak-teriak lagi. Iya, Mbak. Lagi cepet-cepet ini loh. Ribut banget sih Ami masak buat siapa? Ih, siapa lagi Sela kalau dapat nenek cerewet itu loh. Kamu bisa bantu enggak? Apa Ami? Nih, bawain makanan yang udah jadi ke sana. Cepetan ya kamu ya. Salah, cepetan. Baik Ami. Saya yakin nih, dengan begini Mbak Sheila akan segera tersingkirkan dari sini. Saya bisa pastikan ini. Sepertinya kita itu harus ada alat yang untuk mencegah Inaya itu kabur. Alat?
Bagaimana kalau alat pelacak? Papa mempunyai teman yang bisa membuat alat pelacak. Nah, siapa tahu alat itu bisa membuat Inaya tidak kabur dari rumah kita. Ya toh? Alat pelacak. Alat pelacak bagaimana, Pak? Mama tenang saja. Nanti Papa beritahu, ya. Lalu cara kerja gelang pelacak itu gimana? Nah, kalau si memakai keluar dari rumah ini, maka gelang pelacak ini akan berbunyi. Tapi kalau cuma dibilang gelang pelacak, dia bisa saja nekat kabur dan malah membuang gelang itu. Jadi piye? Bagaimana kalau kita bohongi saja dia? Kita bilang gelang itu bisa menyakiti dia. Sakiti bagaimana? Ya, kita bisa bilang apa kek? Gelang itu ada strumnya atau apa? Supaya dia ketakutan. Nah ini orangnya, Pak, yang mau kita pasangin gelang pelacak itu. Saya mau diapakan lagi, Bu? Kamu itu mau dipasangin gelang pelacak supaya kamu itu nggak nekat kabur lagi. Enggak, saya enggak mau. Sopo yang minta persetujuan kamu? Ya udah pasangin aja, Pak. Jangan. Pasangin aja, Pak. Pasang. Woi. Saya enggak mau, saya mau jangan. Udah, Mbak Inaya nurut aja. Gelang yang dipasang di tangan Mbak Inaya adalah gelang pelacak yang bukan sembarangan. Bahkan bisa mendeteksi Mbak Inaya di mana berada. Dan bahkan bisa menyakiti apabila Mbak Inaya berani keluar dari rumah ini. Menyakiti bagaimana, Pak? Saya bisa ngontrol kamu. Kalau kamu itu masih nekat kabur juga, tubuh dan tangan kamu itu akan kejang-kejang kesetrum. Wah, banyak sekali makanannya ini. Memangnya kita mau pesta? Ya enggak toh Romo, cuma apa sih, cuma kita tuh mau masakin buat Mami ya Taya yang spesial biar Mami itu puas. Iya, Mo. Ini tuh sebagai bukti bahwa kita ini sebagai menantu bisa juga menyenangkan mertua ya, Mbak? Iya. Harusnya kalian begini setiap hari ini. Jadi Mami gak perlu teriak-teriak, iya tak? Kalian sudah tahu tugas masing-masing. Iya, Mam. Orang sebenarnya kita tuh tahu kok ya Taya tugas masing-masing ya. Cuma ya sedikit ada yang bikin kacau aja, Mi. Oh, jadi Amirata tuh nyindir saya gitu. Siapa nyindir kamu? Kalau kamu merasa ya alhamdulillah. Iya, Mbak. Jadi kita ini ndak usah capek-capek ngomongnya. Kalian berdua nih emang suka ya cari masalah sama saya. Sampai cari masalah sama kamu. Sudah. Jangan bertengkar. Kita di sini ini mau sarapan, bukan ingin cari ribut. Benar kata si Doso. Pak Mali kalau ribut-ribut depan meja makan. Nah, yo, kamu itu harus pintar mengatur istri-istri kamu supaya istri kamu itu nggak senang berantem ribut seperti istri-istri Romo kamu ini. Loh, kok saya dibawa-bawa, Mami? Lah iya, lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Tapi, Mami, Duh, sudah. Eyang, Romo, kita ini bukan mau cari ribut, tapi di sini kita tuh mau cari makan. Kita mau makan. Udah lapar banget nih. Iya ya Mas, ya lapar perut saya juga. ya sudah. Sana, kalian makanlah. Mami, ini kami buatin makanan spesial buat Mami. Biar Mami tuh apa? Ketagihan ya, Taya? Iya, Mam. Ayo dong, Mam. Dicobain. Ayo masakannya yuk. Makan yuk. Nah, ini dia saatnya. Kalian ini memang pintar masak. Tidak salah Doso lo. Dapat istri seperti ini pada pintar semua masak. Pasti lezat ini yo. Iya, Mami, memang mereka ini istri-istri yang hebat. Loh, ngomong-ngomong si Tedia masih naik rumah mana ya? Kok nggak ada? Mungkin mereka masih di kamar, Mo. Kok ya jam segini masih di kamar aja?
Sudahlah, saya panggilkan dulu mereka. Nggak usah. Sarapan dulu. Cinta-cinta. Sudah, kalian makan aja dulu. Ya, silakan. Ayo, Mi. Dinikmati. Saya mau panggil dulu mereka. Loh, masa Mami makan sendiri? Ayo kalian makan semua. Tuh loh Mbak, kalau masalah Sinta kok cepet banget pikirnya sih. Nggak tahu kalian, nggak tahu romo aja. Iya bener Mami. Aduh, saya ini sudah lapar. Sekali nih ya. Eyang, boleh ya? Aryo coba ya Eyang ya. Lapar banget nih. Loh, memangnya kenapa, Din? Iya, enggak apa-apa, Mas. Cuma kan makanan ini semua dibuat sama Amira atau sama Amita itu untuk Eyang Dora. Jadi ya biar saja Eyang Dora yang menikmati. Kasihan jangan diganggu, Mas. Iya ya. Ya sudah, baik-baik. Eyang, saya udah jadi makan nih. Saya tidak akan ganggu Eyang. Eyang silakan makan, ya. Dek Sinta. Dek Sinta, selamat pagi. Tolong, Dek, buka pintunya dulu. Ayo kita sarapan nih. Dek Sinta. Dek Sinta. Kok ya aneh Dek Sinta ini nggak ada. Kemana lagi orang? Darmi. Kamu lihat Sinta dan Dedi enggak? Saya enggak lihat, Doro. Lah, tapi kayaknya mereka keluar, Doro. Hah? Kemana mereka ini pagi-pagi sekali? Sudahlah. Mumpung siang, waktunya ke gua mengecek keadaan mas-mas batangan saya. Kamu mau kemana? Aduh, Mami lagi. Aduh, jangan sampai tahu saya mau menghitung emas-emas saya nih. Kalau benar ada yang hilang, bisa habis saya habis. Loh, ditanya kok malah bengong. Apa? Ada urusan sebentar. Kalau ada urusan, Mami ikut ya. Jangan Mami. Aduh, saya ini mau ke gudang beras, mau ngecek pengiriman beras hari ini. Kalau ngecek beras, sekalian Mami ke salon. Rambut Mami ini udah cacakan nih, udah jelek. Waduh, masa saya itu bawa beras ke salon, nanti rambutnya Mami itu bukan tambah rapi, malah berantakan. Ada berasnya loh. Kamu iki kalau Mami nggak ke salon, rambut Mami iki nih jelek. Oh enggak, Mami nanti jelek. Wah yang enggak, Mami itu cantik selamanya. Wong anaknya aja ganteng terus kok. Kamu ini yo, Mami ini gemes. Mami ingat masa kecil kamu, aduh. Dang ding deng ding, dang ding deng, dang ding deng ding, dang ding deng, dang ding deng ding, dang ding deng. Mami kenapa, Mami? Mami? Mami sakit banget, aduh. Ya udah, ke belakang aja dulu. Tapi dosa, aduh. Belakang? Aduh sakit sekali, aduh. Belakang? Iya, Mami. Iya, Mami, serang. Mami ini. Alah. Kok kayak teriakannya si Mami ya, Taya? Iya, ada apa ya, Mbak? Kayak lagi di dalam kamar mandi. Iya. Yos, ayo kita lihat ya. Mami baik-baik aja toh? Mi. Iya. Mami kenapa toh? Hah? Loh kok wajahnya Mami pucat sekali kayak begini, apa yang terjadi? Iya, Mami enggak apa-apa kan, Mam? Gak apa-apa gimana? Mami udah sakit perut ini kalian bilang gak apa-apa. Halo, Mami cerita apa yang terjadi kok bisa sakit perut itu loh? Aduh, ini pasti gara-gara kalian. Pasti kalian membubuhkan sesuatu sama makanan itu. Sehingga saya lagi sakit perut begini jadinya. Membubuhkan sesuatu
sesuatu. Enggak, Mami. Loh, Mami jangan asal nuduh. Kita enggak mau bukan apa-apa kok, ya. Iya, Mam. Kita tuh ndak bubuhin apa-apa. Mungkin Mami itu salah makan makanan yang lain kali, Mam. Makanya jadi sakit perut kayak gini. Makan makanan yang lain apa? Dari tadi Mami ini makan makanan yang kalian suguhkan. Pasti makanan kalian itu nggak benar. Sehingga Mami sakit perut seperti ini. Ini kenapa itu? Nggak ngerti saya, Mbak. Perasaan saya kok makin gak enak aja berada di dekat sini. Mudah-mudahan ini bukan pertanda yang jelek. Bekas jejak ban mobil siapa lagi? Mungkin ini bekas jejak ban mobil saya semalam, Pak. Berantakan. Ini sudah seperti kapal pecah. Ini seperti sudah kena bom ini. Padahal gak ada gempa, gak ada hujan gede, gak ada angin ribut. Kayak berantakan. Memang sudah mencurigakan dari semalam. Mudah-mudahan saja kekhawatiran saya ini tidak terbukti. Emas itu masih lengkap. Mas batangan saya. Di mana mereka? Semalam semua masih ada di sini. Semalam semua masih bertumpuk-tumpuk di sini. Kemana mereka? Sial! Sial! Sialan kayak pencuri mas batangan saya. Jangkrik! Jangkrik! Ted. Akhirnya, Ted, ini semua menjadi milik kita. Iya, Mbak. Sekarang kita tinggal cari pembelinya aja. Habis itu kita tinggal nikmati dan tidur di atas uang-uang itu. Ya toh? Ayo. Tanpa kita bekerja sedikit pun, kita tetap jadi orang kaya raya. Mas sayang, cintaku, pujaan hatiku, cuma kamu yang paling aku cinta di dunia ini. Mas, Ted, tapi kamu yakin nggak kalau di tempat ini aman? Wah, tenang aja, Mbak. Saya itu 100% yakin, ya. Awas ya, kalau sampai satu batang emas Mbak ini hilang, kamu Mbak gantung. Yo, pokoknya saya jamin, jangankan orang, semut aja nggak akan bisa masuk, Mbak. Wong pintunya itu 2 lapis. Bagus itu. Kalau emas-emas ini kita jual, jumlahnya 3 triliun. Kira-kira kamu itu udah bayangin belum? Uangnya itu sebanyak apa ya? Waduh, Mbak, saya tuh udah bisa ngebayangin saking banyaknya. Walau ya, Mbak,
Kalau misalnya kita mau jual mas-mas ini, Mbak, kira-kira kita itu butuh berapa truk ya untuk ngangkut uang-uang itu? 3 triliun Iya. kira-kira 10 truk baru muat itu untuk masukin uang. Waduh, 10 truk. Yo. Kenapa, Mi? Saya mau nanya sama kamu. Apa kamu tuh mau masukkan sesuatu di dalam makanan Mami? Masukin sesuatu? Enggak, saya nggak masukin apa-apa. Masukin racun mungkin? Iya. Astagfirullahaladzim, buat apa saya ngeracunin Eyang, Mami? Buat apa? Kamu nggak usah belagak ngomong buat apa ya? Ya ngapain sekarang tuh saya tahu tanya sama kamu itu? Sekarang kamu jawab bilang jujur. Kamu masukin sesuatu nggak sama makanan Mami? Iya, Sela, katakan saja yang sebenarnya. Sekarang itu Mami itu sedang sakit perut. Iya. Padahal sebelum dikasih ke Mami itu kita sudah cobain makanan itu ya, Mbak. Dan kita Iya. itu tidak kenapa-napa. Berarti kan kalau memang makanan itu benar-benar bermasalah, makanan itu bermasalah pada saat dihidangkan. Dan itu kan kita minta tolongnya sama kamu. Enggak, Mi, saya nggak masukin apa-apa ke makanan Eyang. Saya berani sumpah saya nggak ngelakuin itu. Tidak mungkin, Ami, kalau tidak ada orang yang masukkan racun itu ke dalam makanan itu, tidak mungkin Eyang Mami itu bisa tiba-tiba langsung sakit, ya kan? Din, maksud lo apa sih lo nuduh gue, ha? Saya tuh tidak nuduh, Mbak. Saya itu cuma ngomong apa adanya, karena tidak mungkin racun itu tiba-tiba bisa jalan sendiri ke makanan itu. Tutup mulut lo ya, jangan bikin suasana tambah panas. Ami, nggak usah dengerin apa kata Dini. Saya berani sumpah di atas Al-Quran saya nggak ngelakuin itu. Alah Mbak saya itu paling bisa ngeles aja. Lagian Mbak saya itu kan bisa mengakali semuanya. Lagian ya Mbak, yang tahu itu kan cuma Allah sama Mbak Sela aja. Awas lo ya, lo fitnah gue. Kamu yang harus berhati-hati, Sheila. Karena saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan hancurkan kamu. Semua, Pak. Semua batangan mas saya itu hilang, Pak. Hilang. Kira-kira berapa banyak kehilangannya Pak Doso? 2,5 ton, Pak. 2,5. Apa Bapak punya kepemilikan surat-surat mas-mas itu, Pak? Oh ya, jelas. Saya nggak akan mau punya barang itu sembarangan. Semua itu legal, komplit, ada suratnya, halal semua, Pak. Kapan kira-kira Bapak mengecek mas-mas batangan itu? Semalam, Pak. Semuanya itu masih ada, masih utuh. Makanya itu saya yakin sekali ini ada yang mencurinya, Pak. Baik. Kami akan segera selidiki, Pak Doso. Saya minta tolong, Pak. Tolong selidiki masalah ini. Karena mas-mas batangan itu merupakan nyawa bagi kehidupan saya. Saya mohon tangkap pelakunya. Dan kalau sudah tertangkap, tolong dihukum dengan seberat-beratnya, Pak. Baik. Semua keterangan Bapak sudah kami catat. Kami akan segera meluncur ke tempat kejadian peristiwa. Sekarang juga. Ya, saya tunggu kabarnya, Pak. Sayang. Apa iki? Ini Eyang, saya bikinkan obat tradisional buat Eyang, buat nyembuhin sakitnya Eyang. Obat tradisional. Iya Eyang, karena dulu itu kan bapak saya tabib, jadi setidaknya saya itu tahu tentang ramuan-ramuan buat bikin obat. Ya, siapa tahu Eyang setelah minum obat ini sakitnya Eyang tuh bisa sembuh. Ayo Eyang coba dulu. Udah, Eyang tenang aja. Obat ini tidak ada racunnya kok. Ayo silakan diminum dulu. Udah, gimana Eyang? Sakit perutnya sudah hilang belum? Iya yo. Kok habis minum obat ini kok perutku kok rasanya enakan yo. Iyalah Eyang, bener kan saya bilang, saya ini udah mungkin bohong sama Eyang. Iya. Saya percaya sama kamu. Kamu memang pinter. Saya senang. Anak seumuran kamu iki udah bisa bikin ramuan. Jarang-jarang loh. Aduh. Wah, ini sekarang waktunya saya untuk menjalankan rencana saya ini. Eyang, saya itu kok udah habis pikir sekali ya. Kok Eyang itu bisa tiba-tiba sakit seperti ini sih, Eyang? Kayaknya sakitnya Eyang ini udah biasa deh, Eyang. Eyang tuh seperti habis makan obat pencara seperti itu. Iya. Aku juga heran. Gak percaya. Kenapa bisa jadi gini? Itu kan sehabis makan makanan yang disuguhkan itu sama Ita, sama Ratna.
jadi sakit perut kayak begini. Iya, tapi saya yakin Ami Ratna sama Amita tuh nggak mungkin melakukan itu Eyang sama Eyang. Terus siapa kalau bukan dia? Iya, soalnya tadi itu saya sempat melihat yang menyajikan makanan untuk Eyang itu bukan mereka, tapi Mbak Sheila. Sheila? Ya Eyang, makanya Eyang itu mesti hati-hati sama Mbak Sheila. Karena saya yakin sekali Eyang, yang racunin Eyang itu adalah Mbak Sheila. Karena dia itu dulu juga pernah melakukan itu sama saya. Sheila? Sheila! Sheila! Romo. Si Mami udah sakit, Romo. Oh ya? Loh, kok cuma ya tak sih. Ya sudah, kasih obat. Sudah, Mo, tapi masih sakit. Ya sudah, tunggu aja. Romo kok begitu ya, tak kayak ayam sakit itu loh, bengong terus nggak ada semangat. Iya, Mbak, saya juga nggak tahu. Biasanya kan kalau dengar kabar tentang Mami tuh responnya tuh cepet loh. Apa ini gara-gara Iranya kabur? Bisa jadi, Mbak. Ayo. Iya, saya. Romo kenapa sih Romo kok kayak ayam sakit begini ya, tak ya? Iya, Mo, itu Mami minta diliatin, ditengok sama Romo. Memangnya kalian itu tidak bisa mengurus Mami? Loh, kita tuh udah ngurus ya, tak, tapi ya maunya sama Romo. Kalian bilang sama Mami, saya itu punya banyak pikiran, lagi punya banyak masalah besar. Tugas saya bukan cuma urusin dia. Bilang itu sama Mami. Romo kok jadi marah-marah kayak gitu? Bukannya Romo itu bilang ke kita ya, tak, kalau misalnya Mami ada apa-apa harus kasih tahu Romo, tapi kok Romo jadi marah-marah kayak gitu? Romo capek ya, Romo? Saya pijitin ya, Romo. Sudahlah, gak usah sana. Mo, Romo itu kenapa sih, Mo? Sudahlah, tak. Gak usah, tak. Sana. Romo lagi mikirin Inaya ya. Sudahlah! Romo udah butuh dipijit, keluar kalian! Romo jangan emosi kayak gitu, Romo. Kita tuh juga mikirin Inaya ya, tak? Kalau misalnya Romo itu menyelesaikan masalah kayak begini tuh pakai emosi, nggak akan selesai, Romo. Iya, Mo, kita juga kepikiran Inaya kok. Sudah, keluar kalian! Romo itu kenapa sih? Keluar! Ya sudah, kita keluar, Romo. Awas ya, Romo kalau minta bantuan sama kami. Iya. Nanti kalau Mami marah-marah, Romo itu jangan salahin kita. Iya, awas ya, Romo. Aduh, Ita, kalau misalnya cuma gara-gara si Inaya kabur, si Romo itu nggak sesetres itu. Orang pagi-pagi aja, mukanya tuh biasa aja kok saya lihat. Jadi maksud Mbak itu apa? Ya itu pasti ada masalah lain, Ita. Ya tapi masalah apa, Mbak? Nggak tahu saya. Saya itu masih penasaran apa ya bikin Romo itu kayak begitu. Siapa yang sudah berani mengambil paspor saya itu siapa? Ita, kayaknya si Romo ngamuk lagi tuh. Kayaknya kita mesti lihat ini, Mbak. Siapa yang sudah berani mengambil paspor saya itu siapa? Mereka gak boleh tahu. Karena mereka juga gak tahu masalah saya itu. Romo, kenapa, Romo? Sudah. Kalau kalian ingin membantu Romo, tolong tinggalkan Romo sendiri. Romo lagi banyak pikiran. Iya, Romo. Tapi kalau misalnya Romo butuh teman untuk berbagi, kami siap ya, Tak? Iya, Mo. Kalau memang ada yang mengganjal hati Romo, kami ini sebagai istri Romo siap membantu. Tolong,
kalian ingin membantu saya, tinggalkan saya sendiri. Iya, iya, ayo. Jangkrik! Bagaimana mungkin mas-mas saya itu dapat dicuri? Saya bangun pintu berangkas itu dengan pintu yang sangat khusus, sangat tebal, tidak mungkin bisa ditembus oleh sembarang orang. Saya bersedia menikah dengan Mas Doso. Tapi apa sebelumnya saya bisa melihat emas batangan itu, Mas? Saya mau mengambil emas batangan yang saya titipkan sama Mas Doso. Hanya karena masalah kunci kalian ribut kan, sampai kalian itu menuduh Teddy dan Cinta yang gagal. Memangnya kunci itu kayak apa sih? Ini kuncinya. Sini. Loh, itu udah boleh toh? Masa kunci kayak begini bentuknya? Ini agak mirip nih dengan kunci rahasia saya. Saya berikan tongkat ini sebagai tanda cinta saya sama kamu, Sinta. Terima kasih yo Mas atas tanda cinta yang Mas Doso berikan kepada saya. Eyang, tolong dengerin dulu Eyang penjelasan Sheila. Bukan Sheila yang racunin Eyang, bukan Sheila yang masukin racun ke makanan Eyang. Sumpah Eyang. Iya ya. Sudahlah ya, gak usah hukum Sheila lagi seperti itu. Gak mungkin Sheila melakukan itu. Buat apa ya? Ya bisa aja Mas, siapa tahu Mbak Sheila itu tidak suka sama Eyang, lalu dia itu memberikan racun dalam makanannya Eyang. Allah ya emang. Ini Duduk. Siapa yang suruh bunuh diri? Duduk. tapi Eyang. Ya, tapi duduk. Aduh Eyang, tolong Eyang, jangan hukum Sheila lagi seperti itu. Kasihan dia sudah duduk seperti itu tuh udah 2 jam lebih Eyang. Tolong Eyang, cabut hukumannya, kasihan dia. Kasihan dia, Mami. Iya Mi, kasihan Sheila. Tidak. Pokoknya, kalau saya belum cabut hukumannya, dia harus tetap duduk seperti itu. Eyang, tapi kan Eyang itu belum punya bukti kalau Sheila yang melakukan itu. Lalu siapa lagi melakukannya? Kalau bukan saya, lalu siapa? Apa Ita Semaratna? Loh, kok Mami jadi nyalain kami toh? Orang kami juga udah tahu kok. Iya Mi, kita ini tidak tahu apa-apa kok, ya kan Mbak ya? Lalu siapa? Yang ngasih makanan kan kamu berdua. Kalau nggak ya Sheila, siapa lagi? Bukan Eyang, bukan saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Eyang, saya mohon dengerin penjelasan saya berani kok saya kesambar geledek, kesambar petir. Kalau sampai saya bohong beneran Yang. Diam! Duduk sana. Siapa lagi yang racuni kalau bukan kamu? Ada apa? Sudah tahu mami kamu ini sakit, kamu nggak ngurusin, kamu malah enak-enak sendiri, asik sendiri. Ya sudahlah, kalau memang mami itu sakit dan sakitnya itu ringan, jangan ganggu saya. Mami minum obat aja sendiri atau pergi ke dokter minta diantar sama Ratna atau Ita itu. Gak mau, pokoknya mami maunya diantar sama kamu sendiri ke dokternya. Memangnya mami itu sakit apa, Mi? Mami ini sakit perut akibat diracunin sama istri-istri kamu.